Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Harus semangat. Ya. Saya Bapak absen dulu yang ini. Kosong nak? Kosong Pak, memang kosong. Berarti satu orang yang tidak masuk. Atas nama siapa nak? Tidak masuk? Winsa. Nanti dulu nih. W. Apa keterangannya nak? Izin. Izin ya. Izin. Sudah. Yang lain masuk semua? Alhamdulillah sehat semua berarti. Kita lanjut, ini sudah. Ini PPT-nya, ini bukunya nak. Kalau kalian mau lihat sambil buku, sebelahnya. Perhatikan, kemarin ini kita sudah membahas bagian yaitu tentang sholat. Ada berapa sholat fardu? 5 apa 6? 6 apa 5? 5. Sholat fardu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 2 dulu nak. Apa? Fardu kemarin sudah. Fardu kifayah 1. Fardu ain. Apa pengertian fardu ain? Langsung simpelnya nak, simpelnya. Biar mudah untuk mengingatnya. Fardu ain, fardu individu. Ya, tidak bisa untuk diwakilkan. Siapa yang ngerjakan, dialah yang dapat. Siapa yang meninggalkan, dia yang dosa. Itu individu. Tidak bisa, Pak, saya malas Pak, sholat zuhur hari ini. Titip ke Bapak B, Bapak sholat 2 kali zuhur. 1 untuk Bapak, 1 untuk kau. Tidak bisa. Kenapa? Individu. Kalau fardu kifayah? Diwajibkan atas seluruh muslim. Nah, intinya paling simpel apa? Kifayah itu bisa perwakilan. Yang penting ada yang ngerjakan, yang lain gugur dosanya. Bukan individu ya. Pak, saya malas Pak sholat jenazah. Bapak yang sholat jenazah boleh tak? Boleh. Dosa tak kalian? Tidak. Ini kemarin sudah. Masih ingat syarat wajib sholat? Masih ya. Ini kemarin Bapak ulang. Syarat wajib sholat. Pertama, Islam, balik, berakal sehat, suci dari haid nifas, sampainya dakwah Islam kepadanya. Kalau salah satu dari 5 perkara ini belum ada pada kalian, maka sholat tidak wajib. Ya, Bapak ulangi. Kalau 5 perkara ini tidak ada, maka tidak wajib. Jelas sampai sini? Kemudian syarat sah. Kalau pengen sholat kalian pengen sah, minimal 5 perkara ini wajib terpenuhi. Yang pertama, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Harus punya wudhu. Ya, ini sebagian ada yang sholat zuhur tanpa wudhu. Alasannya tidak ada air, tidak sah sholatnya nak. Kemudian suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Harus suci. Apapun yang kita pakai saat sholat wajib suci. Misal, Pak pakai ciput, pakai daleman, najis, wajib suci. Kalau najis, tidak sah sholatnya. Keringat apa najis nak? Tidak ya. Keringat tidak najis. Jadi seandainya habis main bola keringetan, keringetan, dia punya wudhu, masih basah dengan keringat, kita sholat. Kalau ngomong sahnya tetap sah. Namun pertama khusyuk pasti tidak ada. Kenapa? Panas. Badan keringat, tidak ada khusyuk sudah. Itu sudah kebanyakan seperti itu. Fitrah manusia seperti itu. Susah mau khusyuk. Jelas? Kalau ngomong sahnya tetap sah. Kemudian menutup aurat. Aurat perempuan dari mana sampai mana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kecuali telapak tangan dan muka. Ya. Kalau aurat laki-laki? Dari bawah sampai dari atas pusar ke bawah lutut ya, lutut harus di bawahnya, nanti takut terbuka. Jadi kalau seandainya yang laki-laki sholat hanya nutup sampai sini,
sholat tetap sah. Pak, sholat Jumat tetap sah. Kalau bicara sah atau tidaknya. Namun adab akhlak tidak ada. Ya, kalau kalian bicara sah atau tidaknya, sholatnya tetap sah. Tutup baju sampai sekian, ya, pakai baju sekian sampai sekian, itu sudah sah. Adab akhlak tidak ada. Yang perempuan, mukena tidak wajib. Ya, Bapak ulangi, mukena tidak wajib. Kewajibannya yaitu yang nomor 3, menutup aurat. Jelas? Nah, jadi kalau seandainya kalian lagi perjalanan tidak nemu mukena, maka tidak apa-apa, tidak usah pakai mukena. Sholatnya, kerudunya pastikan harus tutup aurat, tangan pun seperti itu, harus tutup, kaki pun seperti itu. Pakai celana, tidak masalah. Yang penting tutup aurat. Jelas? Jadi kalau seandainya kalian pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, kalian agak maju dikit sini, sah sholat kalian. Pak, bercelana, sah. Kenapa? Aurat kalian kelihatan tidak? Tidak kan? Berarti sah. Jelas? Tutup aurat itu wajib warna kulit tidak terlihat. Kalau warna kulit terlihat, itu tidak seperti tutup aurat. Contoh, Pak, saya pakai baju, Pak. Bajunya tipis, terawang. Warna kulit terlihat, itu bukan tutup aurat. Jelas sampai sini? Jelas ya. Kemudian telah masuk waktu sholat, jelas. Kalau belum masuk waktu sholat, ya tidak sah sholatnya. Sekarang sholat zuhur. Untuk sholat zuhur hari ini tidak sah. Tapi kalau untuk sholat zuhur kodok, ya karena kemarin tidak sholat, sekarang dikodok, diganti, maka sah. Untuk sholat hari ini tidak sah. Jelas? Kemudian menghadap kiblat, ya. Kiblat itu yang menghadap dada. Kalau sholat dalam posisi tegak itu dada. Maka tidak sah kalau seandainya goyang-goyang. Ihdinas siratal mustaqim. Bapak banyak lihat masih ada anak-anak sholatnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Banyak ada? Banyak. Siapa? Kawan samping, Pak. Kawan samping, ya sudah. Ini kemarin kita sudah bahas. Ada yang nanya sampai sini? Ada ya. Rukun salat. Nah, perhatikan. Kemarin karena waktunya keburu habis, ini dengan yang di buku itu beda. Apa yang beda? Ayo. Yang di buku ada berapa? Yang di LKS? 12. Apa yang kurang? Nah, membaca tasyahud akhir. Ini di buku kalian tidak disebutkan, tapi dibaca ada tulisan tasyahudnya di situ. Ya. Ini yang di buku kalian. Yang di buku kalian itu, yang di LKS-nya, yang Bapak kirim PDF, itu kurang nomor 10. Tidak disebut di situ. Jadi nanti kalau seandainya ada pertanyaan, sebutkan rukun sholat. Wajib jawab 13. Jelas ya? Pak, di buku ada 12. Di buku kurang 1. Tasyahud akhir. Jelas sampai sini? Rukun salat ada 13. 1 2 3 4 5 i'tidal. Sujud 2 kali. 8 9 membaca tasyahud akhir. 10 11 12 13. Inilah minimal sholat yang wajib kalian kerjakan. Selebihnya itu hanya sunnah. Kalau ini kalian tidak kerjakan, sholat kalian tidak sah. Jelas? Bapak ulangi. Minimal sholat harus ada ini. Salah satu saja tidak ada, maka sholatnya bisa dikatakan tidak sah. Jelas sampai sini? Sekarang sebutkan hal-hal yang kalian kerjakan namun tidak ada di sini. Membaca ayat pendek. Ayat pendek. Apalagi yang biasa kalian kerjakan namun tidak ada di situ. Ayo, yang biasa kalian. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil azimi. Apa lagi?
Kabiro. Iftitah, kabiro. Apa lagi? Ayo yang biasa kalian kerjakan nak, namun tidak ada di 13 perkara ini. Tasyahud awal ada tidak di situ? Ada. Apa lagi? Ayo. Oh, masih dicari. Tidak usah dicari. Bapak kan cari pengalaman kalian setiap hari. Subuh ada salat subuh ya pagi hari. Ada apa di situ? Apa? Baca ini apa? Kunut. Apa lagi? Yang biasa kalian kerjakan. Apa? Iktidal, sami Allahu liman hamidah. Apa lagi? Apa lagi? Sudah, dimi a'la sudah. Rabbi ufirli. Apa lagi? Takbir intiqalat, takbir setiap mau ruku, mau sujud kan takbir itu. Apa lagi? Sudah bingung? Ya, nanti berjalan waktu, perhatikan. Yang Bapak sebutin tadi, yang kalian sebutin tadi, itu semua sunnah. Seandainya yang tadi kalian sebutin, tidak kalian kerjakan, sholatnya tetap sah. Contoh, Pak subuh Pak, tidak usah kunut. Sah tidak sholatnya? Sah. Pak sholat zuhur 4 rakaat Pak, tanpa tasyahud awal? Sah. Ya, berdiri, tasyahud akhir. Sah tidak sholatnya? Sah. Jelas? Nah, apalagi Pak, tidak baca doa iftitah Allahu Akbar kabiro? Sah. Pak, tidak baca surat pendek Qul huwallahu ahad? Sah. Pak, tidak baca subhana rabbil a'la, subhana rabbil azimi? Sah. Pak, tidak baca sami Allahu liman hamidah? Sah. Pak, tidak baca Rabbi firli warhamni? Sah. Jelas? Jelas. Ada yang tanya sampai sini? Mentokin dulu nih. Perhatikan. Kalau kita belajar, kita pastikan pokoknya terlebih dahulu, baru kita melebar ke yang sunnah. Ini dulu kalian. Jelas gak sampai sini? Jelas. Ada yang tanya? Tidak ada. Jadi Bapak ulang ya. Rukun sholat itu hanya ada 13. Ini kurang 1, maka sholat kalian tidak sah. Ingat aja, kurang 1 saja, tidak sah. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Tidak ada. Kita lanjut dulu. Dari 13 ini, sebagian ulama membagi menjadi 3 kelompok. Dari 13 menjadi 3 kelompok. Pertama adalah qauli atau habis pula. Yalah. Ucapan, fi'li, gerakan, qalbi, hati. Perhatikan, rukun yang qauli dilakukan secara lisan dan wajib untuk didengar oleh telinga sendiri. Jadi perhatikan, kalau kalian sholat bacanya dalam hati, maka tidak sah. Bapak ulangi, kalian sholat baca dalam hati, maka sholatnya tidak sah. Nanti dulu, sabar dulu. Ya, Bapak ulangi, sholat bacaannya dalam hati itu tidak sah. Wajib didengar oleh telinga masing-masing. Pak, pelan-pelan Pak. Meskipun pelan-pelan, asal telinga kalian dengar, maka sudah cukup. Contoh, misal kalian pernah bangun jam 3 malam, 3 pagi menjelang subuh? Pernah ada? Pernah ya? Entah itu kalian akan kencing tanah sholat, urusan kalian. Jam 3, sunyi kan? Sunyi apa rame? Sunyi. Kalian bisik-bisik. Bismillahirrahmanirrahim. Seukuran itu kalian dengar, maka dalam sholat seukuran itu pun kalian sah sholatnya. Sah? Paham sampai sini? Jadi Bapak ulangi. Kalau kalian baca sholatnya dalam hati, maka sholatnya tidak sah. Apa saja Pak yang wajib terdengar? Perhatikan. Yang pertama, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir yang pertama kali.
Allahu Akbar, itu harus dengar. Tidak boleh seandainya. Tidak sah sholatnya. Hah? Wajib terdengar. Telinga kalian tidak usah teriak. Kalau teriak atau berisik atau kalian terlami, kanan kiri kalian terganggu. Hah? Pelan-pelan. Sekiranya telinga kalian itu mendengar. Allahu Akbar. Jelas? Harus pelan ya, bukan harus pelan. Yang penting telinga itu dengar. Allahu Akbar. Jelas? Beda nak. Kalau budak tidak usah ya. Bukan tidak usah. Kalau budak atau congek, kita pakai standar yang normal. Sama halnya nanti, mana itu? Berdiri bagi yang mampu. Mana berdiri betul? Berdiri bagi yang mampu itu bagi orang sehat. Kalau tidak sehat beda lagi. Kita bahas yang qauli dulu. Yang pertama takbiratul ihram. Tahu takbiratul ihram ya? Takbir yang pertama kali, Allahu Akbar. Telinga kalian wajib dengar. Kalau udah dengar, tidak sah. Kalau normal telinganya, ada yang congek tidak di sini atau budek? Tidak ada kan? Normal semua kan? Kalau normal semua, wajib dengar. Ayo, selama ini salat kalian bagaimana? Ayo, yang masih baca takbiratul ihram di hati siapa? Angkat tangan. Masih? Siapa yang seperti itu salatnya? Ada mau ngaku. Cuma 1, 2. Salatnya cuma gini. Dalam hati. Dak sana. Ya makanya Pak yang kemarin biarlah. Untuk kedepannya wajib diganti. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Wajib dengar. Yang kedua, membaca Fatihah. Fatihah itu wajib dengar. Telinga kalian sendiri wajib dengar. Rakaat 1, 2, 3, 4 wajib dengar. Pak, kami jadi makmum Pak, sholat zuhur wajib dengar. Ini tidak pandang siapa imam, tidak pandang siapa makmum. Tidak pandang jahar atau sir. Jelas? Semuanya wajib dengar orang yang sholat itu. Diri kalian sendiri yang wajib dengar. Bukan kalian harus teriak-teriak. Pak, semana ukurannya? Kayak tadi ukurannya. Kalau seandainya tengah malam kalian bangun jam 3, kalian bisik-bisik lah. Sepelan mungkin kalau telinga kalian itu dengar, maka sah sholatnya. Jelas? Sama halnya gini. Pak, rumah saya dekat rel kereta api, Pak. Ketika salat, Allah, kereta lewat, Pak. Apa harus teriak? Kan tidak dengar, Pak. Tidak harus teriak, Pak, kan tidak dengar. Katanya harus dengar. Kereta itu penyebab baru. Ya, jadi tidak masalah. Seandainya tidak ada kereta, dengar tidak? Kalau tidak ada kereta, dengar, berarti tidak masalah. Sah sholatnya. Sebab baik ada kereta itu, jadi tidak dengar. Coba tidak ada kereta, kita dengar. Jelas? Masih tanya lagi. Itulah kalau ngobrol nak. Bukan tidak. Ya yang ditanya apanya nak? Kan tuli itu ini bukan bisu nak. Apa nih nak? Masya Allah masih ditanya lagi. Sudah dibahas kan tadi? Ukuran standar nak. Ukuran standar. Tahu dak? Seandainya dia normal, dengar dak? Dengar. Sudah. Apa? Nanti dulu, sabar. Sudah? Sampai sini ada yang tanya? Ada. Yang ketiga, termasuk qauli adalah tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut ibadillahis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Stop. Sampai di situ tasyahud akhir. Ya, sampai di situ tasyahud akhir. Sabar. Sabar. Sampai di situ tasyahud akhir.
Jelas sampai sini? Yang berikutnya yaitu sholawat. Sholawat Nabi. Terus. Allahumma. Ya Allah. Dari tadi lanjutannya tadi nak. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna sama sholaita dulu. Wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik kama barakta ala sayyidina fil perhatikan, itulah sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang paling afdol. Kalau seandainya, Pak, kita ngambil yang pokok saja, Pak, boleh. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Sudah. Kenapa? Sholawat sudah ada, meskipun sedikit. Tapi lagi-lagi yang afdal itu Ibrahimiyah yang kalian baca tadi. Jelas? Yang berikutnya, yang terakhir, yaitu salam pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Itu wajib dengar. Jadi, dalam sholat, bacaan yang wajib, bacaan yang harus kalian dengar, itu hanya ada 5. Pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, Fatihah. 3 tasyahud akhir, keempat sholawat di tasyahud akhir, kelima salam. Ini wajib. Kalau kalian sholatnya baca dalam hati 5 perkara ini, sholatnya tidak sah. Jelas? Ada yang tanya sampai sini? Tidak ada ya. Kemudian fi'li yang gerakan. Berdiri betul, berdiri bagi yang mampu, berdiri sempurna. Tegap. Baru takbir. Ini ada posisi misal salat tarawih ya, lagi duduk, nak tegak, langsung nak tegak. Allahu Akbar, sah. Jelas? Harus sempurna tegak dulu, baru Allahu Akbar. Bukan gini, Allahu Akbar sambil tegak. Enggak. Ya, tegak sempurna, berdiri sempurna, baru takbir Allahu Akbar. Jelas sampai sini? Ada yang tanya? Ada. Yang berikutnya, ruku. Nah, perhatikan. Ruku, ini bagi orang sehat ya, Bapak jelaskan untuk orang yang sehat. Pak, orang yang sakit nanti dulu. Ruku minimal 2 tangan, telapak tangan ini itu sampai ke lutut. Tidak wajib untuk naruh ke lutut. Tapi minimal tangan ini sampai ke lutut. Seandainya Bapak ruku sini, sampai tidak ke lutut, tidak sah. Subhana rabbil azim, tidak sah. Kenapa? Ini tidak nyampe. Ya. Berarti kurang turun lagi. Ini belum nyampe. Berarti kurang turun lagi. Nah, baru nyampe. Nah, untuk naruh tangan ini itu ada sunnahnya. Kewajiban kalian tidak wajib naruh di lutut. Itu sunnah. Jelas sampai sini? Ada yang tanya? Ada ya? Entah kalian nak taruh sini, entah tidak, itu terserah. Namun, afdolnya ini nak, laki-laki ataupun perempuan, posisi tangan, nah, coba tangan kalian. Bukan gini, bukan lebar, bukan rapat, renggang. Nah, jangan sampai rapat ini, nah, perhatikan. Ya, kalian baru tempelkan ke lutut. Nah, tempelkan lutut. Ayo semua coba berdiri praktek. Nah, kaki dulu, ganti yang sebelah sini, tidak bisa. Keluar coba sebelah sini. Ini hati dulu, kaki dulu, sabar. Yang ini tidak baca. Ya. Nak, keluar coba dulu. Nah, yang ini bisa ya. Nah, perhatikan, praktek kita. Tegak, bisa yang ini tegak bisa. Tegak. Nah,
Lutut, tangan, tangan taruh di atas di lutut. Posisi, nah posisinya nah. Mau laki-laki mau perempuan, ini. Jelas? Jelas ya? Coba yang sebelah sini. Ayo sebelah sini nak. Ayo coba berdiri. Bisa keluar dah? Apa dari situ? Dari situ bisa? Bisa ruku. Nah, keluar dari situ dah. Nah, situ baik itu. Oh, situ. Nah, perhatikan ya. Ini taruh. Jangan renggang nak. Taruh nak. Lurus. Jelas? Bisa? Sudah. Perhatikan. Pak, pandangan Pak kemana? Tetap ke tempat sujud. Ya, Bapak ulangi. Pandangan tetap ke tempat sujud. Terkadang ada anak ruku anak-anak ruku itu kayak gini. Ada enggak kalian nengok aja ini? Ya, perhatikan tangan Bapak ya. Perhatikan. Perhatikan tangan. Ruku seperti ini. Banyak enggak? Bapak ulangi. Perhatikan tangan Bapak yang ini. Yang lain yang belakang. Ruku seperti ini. Sah tidak? Sah tidak? Sah. Kalau kalian tanya sah atau tidak, sah. Namun kesunahan keafdolan tidak dapat di situ. Ya, Bapak ulangi. Kalian ruku seperti ini. Yang lain. Kalian ruku seperti ini, itu tetap kalau bicara tentang sahnya tetap sah. Namun keafdoliannya tidak dapat. Pak, yang benar yang sempurna ini, perhatikan. Tangan itu tidak melebar, juga tidak rapat. Tempel di lutut baru. Jelas? Ada yang tanya? Sujud. Yang berikutnya adalah sujud. Perhatikan. Sujud pun juga seperti itu. Yang laki-laki, nah, ini nak, Bapak, karena sujud laki-laki dengan perempuan itu ada perbedaan. Ruku pun ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Bapak jelasin dulu yang laki-laki ya, laki-laki. Kalau laki-laki seperti ini. Tangan. Ini. Nah. Kemudian perhatikan, kalau perempuan ini. Apa itu beda? Ruku. Ada perbedaan. Kalau laki-laki, nah. Enggak ruku Pak ya? Nah, kalau Tino, perempuan, nah. Jadi itu kalau nak nyari sempurna, nak nyari bonus. Sujud pun seperti itu, ada perbedaan. Ya. Sujud pun ada perbedaan. Kalau laki-laki tetap posisi tangan seperti ini nak ya. Itu Bapak contohin. Nah. Seandainya Bapak sujud, Bapak laki-laki ya. Nah. Ini posisi tangan tetap tidak rapat, tidak melebar juga, standar. Nih. Susah juga. Perhatikan. Nah. Laki-laki, jelas. Ini melebar, gagah. Laki-laki. Perempuan, perhatikan. Nah. Perempuan beda. Jelas? Pak, kalau seandainya ditukar ya mana Pak? Yang laki-laki cak ini, yang perempuan cak ini. Kalau tanya sah atau tidaknya, jawabannya tetap sah. Ya, bonusnya itu tidak dapat. Kalau kalian tanya sah atau tidaknya, jawabannya tetap sah. Bonusnya tidak dapat. Pak, kalau sujud yang itu apa? Duluan itu apa? Yang itu apa namanya? Santai. Terus yang ditanya apanya? Anggota sujud, di sini tidak dibahas. Ya, anggota sujud yang wajib itu ada 7. Bapak ulangi. Anggota sujud itu yang wajib ada 7. Pertama, dahi atau jidat. Ini wajib. Yang kedua, kasihan yang pesek kalau hidung. Nggak nyampe-nyampe agak yang pesek itu. Hidung, tidak. Oke dulu, sabar. Agak dulu. Sabar. Yang pertama itu adalah dahi atau jidat. Ya, wajib nempel. Yang kedua, telapak tangan.
Yang berikutnya, telapak tangan 2 ya, kanan kiri sudah 3. Lutut kanan kiri. Berapa sudah? 5. Berikutnya jari kaki kanan kiri. Oh iya, tak izin siapa ya? Ya. Jelas sampai sini? Nah, terutama yang perempuan masih Bapak banyak temukan saat sujud di atas mukena. Itu dasar. Ada sejadah enggak kalian? Sejadah. Tidak. Mana pinjam? Ada sejadah ya. Pinjam. Sejadah yang tipis ada enggak? Itu tipis tebal. Ya, pinjamlah itu. Lah kalian enggak bawa mukena, Nak? Pernah bawa sejadah yang tidak bawa. Kenapa enggak bawa sejadah, Nak? Lah terus Yang bawa, Pak. ya cari yang tipis. Tidak ada, Pak. Lah terus kalian sholat tanpa sejadah. Perhatikan. Perhatikan. Bapak kasih contoh ini seandainya mukena. Ini yang perempuan ya. Mukena kalian kan rata-rata potongan. Iya, Pak, kalau Sabar. Lagi Bapak jelasin, sabar. Nanti Bapak jelaskan. Ini mukena kalian, ya. Mukena kalian. Ya, Bapak jelasin yang perempuan dulu. Saat sujud, tidak boleh sujud di atas mukena. Ini banyak yang Bapak temukan. Perhatikan. Saat mau sujud, ini dibentang dulu. Nah. benar. Iya, Pak. Bapak ulangi. Yang perempuan yang pakai mukena. Kalian bentang dulu ini. Sujud di atas mukena. Sujudnya tidak sah. Yang mengakibatkan sholat kalian tidak sah. Ada yang seperti itu. Banyak, Pak. Nah. Rubah ya. Pak, kotor, Pak. Makanya sebelum kalian takbir, Allahu Akbar, bersihkan dulu. Pak, bau, bersihkan dulu. Kalau enggak, bawa sejadah. Enggak baca kalian. Pak, karpetnya, hambalnya, sejadahnya, atau terpalnya kotor, Pak. Makanya bawa sejadah. Itu urusan kalian kan. Ngapa tai kucing di bawah-bawah? Ya jangan dipijak, Nak. Tapi kemarin itu kan sudah diomongin, Pak. Ada tai Pak di situ. Ada Bapak kata Bapak siapa gitu. Perhatikan. Kalau sholat kita semenjak tidak ada tanda-tanda najis, bau, warna dan rasa, itu hukumnya suci. Wa ja'alnal arda tahura, kami jadikan bumi dalam keadaan suci. Contoh, perhatikan, kalian sholat di lapangan itu sana, Pak, dipijak-pijak, Pak, banyak tanah dan debu dan sebagainya, sholatnya tetap sah, itu suci. Pak, kan dipijak, emang najis kaki kalian najis? Enggak kan? Pak, kotor, beda lagi. Kalau kalian tanya suci, suci itu semenjak tidak ada tanda-tanda najis. Kayak tadi, Pak, di situ bau tai kucing, Pak, berarti ada najisnya. Nggak boleh sholat di situ. Jelas? Pak, di situ bau pesing, Pak, berarti tidak boleh sholat di situ. Ada kencingnya. Tapi semenjak tanda-tanda najis tidak ada, boleh kita sholat. Bahkan sholat di tempat mazbalah, tempat sampah, itu boleh. Hanya saja makruh. Asal tempatnya suci. Contoh, kalian misal di sini sampah kalau kotor, bak sampah. Kalian yang sholat, bentangkan sejadah di situ. Sudah, tapi makruh, kotor. Ya, tempatnya kotor. Carilah tempat yang bersih. Jelas ya? Yang perempuan nih, kalau sujud, jangan seperti ini. Rubah kalian seperti ini ya. Bapak ulangi ya. Nah, itu dasar. Ngapo? Jidat dan nyampe. Jelas sampai sini? Ada yang bertanya yang perempuan? Tidak ada ya. Nah, bagi yang laki-laki, kalau pakai peci yang benar. Kalau gini kalian tidak sana sholat nak. Ngapo? Jidat kalian tertutup. Apa ulangi ya? Kalian sholat seperti pakai peci ini, itu dasar. Ngapo? Jidat tertutup. Tidak boleh. Jelas?
Ada yang tanya? Tidak. Ada. Duduk di antara dua sujud. Perhatikan, duduk di antara dua sujud. Kalau aturan duduknya terserah kalian. Mau duduk seperti apa, itu boleh. Tapi afdolnya seperti duduk tasyahud awal, yaitu kaki kanan yang tegak, ya, kaki kiri yang keluar. Ya masuk tapi keluar. Ya. Jelas? Tapi seandainya Pak, kaki saya sakit, beda lagi. Bapak bahas yang sehat-sehat saja dulu. Yang berikutnya, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir, terserah. Pak, nak model duduk tasyahud akhirnya seperti duduk tasyahud awal, boleh tak? Boleh. Yang penting duduk. Terserah nak duduk seperti apa. Boleh. Pak, duduknya bersila. Tahu bersila kan? Merebak, tahu ya? Udah tahu bersila? Tahu. Ah, yang tak. Nah, duduk seperti ini. Pak, tasyahud akhir duduk bersila boleh tak? Boleh. Tapi ingat, dianggap aneh lagi kalian. Nah, ngapo kok tasyahud akhir pada itu? Ngapo? Tidak wajar, tidak normal, tidak kebanyakan orang. Ya. Tapi kalau untuk tanya sah atau tidaknya, jawabannya tetap sah. Yang berikutnya, yang termasuk qalbi adalah niat. Berikutnya adalah tartib. Jelas sampai sini? Jelas ya. Nah, Bapak tambahin tadi yang ada yang lupa. Aurat, bab berikutnya tadi, syarat sah. Di situ ada aurat. Aurat perempuan sekujur tubuh. Kalau kalian sholat, nak, ya, satu helai rambut keluar di sini. Banyak biasanya yang perempuan, ya, keluar di sini. Atau yang tidak pakai daleman. Siapa yang tidak pakai daleman? Pakai tidak sampai belakang, Pak. Apa? Ya, tidak pakai ciput daleman. Ciput, pakai galau yang perempuan. Nah, seandainya kalian tidak pakai ciput daleman, ada sehelai rambut keluar, nyungul di sini. Ya, tidak sah sholatnya. Kenapa? Perempuan rambutnya termasuk aurat. Wajib ditutup. Ngapa lanang? Beda. Ya, perempuan lebih istimewa. Apa? Biar dibungkus galau, biar putih. Kalau lanang hitamlah situ, lantak gelas itu. Kalau lanang lantak gelas itu, hitam-hitamlah situ. Kalau perempuan lebih berharga. Perhatikan. Rambut biasanya banyak yang keluar sebelah sini. Ya, karena termasuk aurat ini sebelah sini tuh sama sebelah sini. Itu banyak ya. Sama, apalagi di sini kalau udah pakai daleman. Udah pakai ciput, keluar nyungul satu. Apalagi pernah kalau rambutnya pendek, yang Tino rambutnya pendek. Nah, keluar sehelai rambut pun jika tahu batal sholatnya. Wajibnya apa tadi, nak? Wajibnya apa tadi? Wajibnya apa tadi? Masya Allah. Ya, masih tidak nyambung berarti. Bapak ulangi. Tidak apa-apa. Malu bertanya sesat di jalan. Ini enggak? Banyak bertanya. Malu-maluin berarti tidak belajar. Tidak dengar berarti. Memang benar. Malu bertanya sesat di jalan. Banyak bertanya, malu-maluin, tidak belajar. Nah, berarti kan laki-laki ataupun perempuan wajibnya adalah tutup aurat. Aurat laki-laki dari mana, nak? Hanya itulah yang wajib. Selebihnya tidak wajib. Tidak pakai peci, tidak pakai kaos, tidak pakai apa lagi. Terserah. Yang penting ini sampai ini bagi laki-laki tertutup, salatnya sah. Tapi adab akhlak dekati. Jelas? Kalau kalian tanya sah atau tidaknya berpeci, tetap sah. Adab akhlak tak ada. Sampai sini ada tanya? Rukun sholat 13. Kemudian niat. Ini banyak yang salah nih. Nah, susah ada spidol. Nanti dulu Bapak bawa spidol tak? Nah, lupa bawa spidol. Ada spidol lagi dah, nak? Habis.
Kosong. Sudah pakai ini, pakai yang ada sudah. Ini permanen dah ini. Nah. Sama baik. Perhatikan. Niat. Kapan itu niat? Ya. Dari alifnya lafzul jalalah sampai roknya lafaz akbar, disitulah tempat niat. Allah, niat dalam hati. Apa? Wajibnya itu kalau salat wajib hanya 3. Usolli fardhu zuhri, itu wajib ada. Arba'ah, ruk'ata, itu nanti larinya. Wajibnya ada 3. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri. Kalau sholat sunnah itu wajibnya hanya ada 2. Usolli duha, usolli tarawih, usolli witri. Kalau sholat mutlak itu hanya 1. Apa itu sholat mutlak? Misal kalian hobi sholat, sholat apapun sudah kalian kerjakan, masih nak sholat, namanya sholat mutlak. Itu wajibnya cuma 1, usolli. Jelas? Iya. Misal kau punya hobi apa? Sholat 5 waktu lah kerjakan. Misal sekarang jam setengah 12 ya, setengah 12. Sholat duha lah sudah. Sholat apa lagi? Sholat pagi. Iya, sholat sebelum zuhur. Belum masuk waktu zuhur. Nah, apa? Astaga, sudah. Apa ini bunyi nak? Sudah. Perhatikan. Misal punya hobi sholat sunnah sudah dikerjakan semua, tapi masih kurang pak nak sholat pak, biar banyak amal ibadahnya pak. Masih hobi sholat, maka sholat sunnah mutlak. Bagaimana niatnya? Cukup usolli. Itu yang wajibnya. Terserah 2 salam sampai kau bosen. Ya. Sampai kau bosen. Jangan sampai sini. Itu namanya salat mutlak. Kalau salat wajib 5 waktu, wajibnya hanya ada 3. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu subhi, usolli fardhu dan seterusnya. Jadi Allah dalam hati baca. Jelas? Sampai sini ada yang tanya? Tidak ada ya? Selebihnya itu adalah sunnah. Kalian takbir intiqalat tidak baca, tak masalah. Mau ruku, diem baik, boleh, sah. Ngapa? Tidak wajib. Yang wajib takbiratul yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Selebihnya tidak wajib. Kalian tidak baca, tak masalah. Jelas sampai sini? Jelas. Jadi Bapak ulangi. Dalam sholat bacaan yang wajib ada berapa? Yang wajib 5. 1. Takbiratul ihram 2. Fatihah 3. Tahiyat 4. Sholawat 5. Ini wajib baca, artinya wajib kalian dengar. 5 bacaan ini wajib kalian dengar. Kalau selebihnya itu sunnah. Pak, surat pendek sunnah. Tidak baca pun tak masalah. Jelas? Ada yang tanya sampai sini? Tidak ada ya. Dalam sholat itu ada sunnahnya pasti. Sunnah dalam sholat itu terbagi menjadi 2, yaitu sunnah ab'ad, yang kedua sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah sunnah sujud sahwi sebelum salam jika ditinggalkan, baik sengaja ataupun lupa. Bapak ulangi. Sunnah ab'ad, sunnah sujud sahwi sebelum salam jika ditinggalkan sengaja atau tidak. Jelas sampai sini? Nanti macam-macamnya, apa itu sujud, apa itu sunnah ab'ad, sunnah hayat. Kemudian sunnah hayat, tidak sunnah sujud sahwi jika ditinggalkan, baik sengaja atau tidak. Jelas sampai sini?
Masih bingung? Bapak ulangi ya. Kalau abad berarti sujud sahwi, hayat tidak sujud. Itu saja dulu. Jelas? Bapak ulangi. Abad sujud sahwi, hayat tidak usah. Jelas? Ya sujud sahwi. Bukan sujud sambil makan sawi. Ada yang pernah sujud sawi? Tidak. Tidak ngerti. Ya, berarti kan? Pernah kalian sholat imamnya lupa? Salah. Ya, nanti dulu. Kalian ingatkan biasanya. Subhanallah. Pernah? Yang biasa sholat di masjid atau musola pernah? Nah, kalau sholat di rumah, tidak bakalan. Puasa ya. Terus yang ditanya apanya, nak? Curhat baik ini, nak. Oh. Terus yang ditanya apanya? Batal apa gimana? Saweda, sah. Kalau udah cuma ngomong subhanallah. Nah, kalau 3 rakaatnya, Pak. Kalau dia yakin 3 rakaat batal. Jelas? Oke dulu, ya. Bapak jelaskan dulu. Sujud sahwi yang biasa sholat di masjid atau musola, imamnya kadang lupa, dak tasyahud awal atau dak kunut atau lebih rakaat, makmum lah teriak subhanallah. Pernah itu? Nah, pernah ya. Kemudian sebelum salam ya, at-tahiyatul mubah sampai selesai, innaka hamidum majid, imam sujud lagi 2 kali. Pernah tidak kalian? Tapi pas ngulang lamuan ngulang nak, enggak usah ngulang. Sujud sahwi. Enggak pernah melakukan sujud sahwi? Enggak pernah lihat? Nah, sini kotor. Sini. Coba, 2 orang. 2 orang. Di atas, Be, kotor di situ. Ada di sana. Nah, ada di sini tidak apa-apa lah. Perhatikan. Perhatikan. Nanti dulu, biar tidak silau. Bapak lepas dulu. Nah, ini imam. Perhatikan. Imam lupa dak tasyahud awal, atau lupa dak kunut, atau lupa jumlah rakaat, lah diingatkan. Jelas sampai sini? Posisi tasyahud akhir. Nah, perhatikan. Ini tasyahud akhir. Yang belakang, yang belakang. Paham, nak? Paham dah yang belakang tuh? Perhatikan. Posisi tasyahud akhir. Namun karena kita hendak melakukan sujud sahwi, sunnahnya seperti tasyahud awal. Coba tasyahud awal. Tegak. Itunya bisa tegak tak? Nah, cari yang afdol. Bisa tegak tak? Enggak, yang ini bisa tegak tak? Bisa berdiri. Ininya ke duduk. Nah, benar. Nah, ini posisi tasyahud akhir. Bapak ulangi ya. Dia tasyahud akhir, namun karena dia hendak melaksanakan sujud sahwi, maka posisinya seperti tasyahud awal. Innaka hamidum majid. Maka sujud. Sujud 2 kali. Bacaan apa, Pak? Ada yang hafal? Subhana man la yanam wa la yashu. Apa enggak? Ada tahu ya sudah. Sudah.
Sudah. Ah, susah ini, tidak pernah. Perhatikan, nah, tidak pernah sholat di masjid. Waktu ini Pak. Waktu terawih, Pak. Ya, sudah. Itu sujud sahwi. Kita lanjut saja dulu, nanti ada babnya sendiri. Sujud sahwi. Nah, perhatikan. Ab'ad sunnah sujud sahwi. Hayat tidak sunnah. Sekarang apa saja Pak sunnah-sunnah yang tergolong ab'ad ataupun hayat? Ini kan kalian kan? Sunnah ab'ad adalah perbuatan sunnah yang menyebabkan sujud sahwi apabila tidak dikerjakan. Termasuk sunnah ab'ad adalah 1. Duduk tasyahud awal. 2. Membaca tasyahud awal. 3. Membaca salawat Nabi Muhammad SAW pada tasyahud awal. 4. Membaca salawat kepada keluarga Nabi SAW dalam tasyahud akhir. Dan 5. Membaca doa kunut dan dalam salat subuh. Kalau ini kalian tidak kerjakan, maka sunnah sujud sahwi. Sengaja atau tidak, sujud sahwi. Jelas, Pak, subuh Pak, tidak hafal kunut Pak, tidak usah kunut. Bapak tanya, kalian salat subuh pakai kunut tidak? Tidak. Ngaku tidak? Allah. Ayo coba yang salat subuh di rumah ya, yang di rumah. Kalau di musola masjid dia enak amin amin baik dan baca. Yang salat di rumah yang pakai kunut, yang salat subuh di rumah siapa? Angkat tangan. Salat subuh di rumah. Ini di rumah kalau. Yang lain antara Yang lain mana di masjid sampai sholat. rumah, yang ini di rumah. Coba angkat tangan. Yang di rumah angkat tangan. Hampir semua di rumah. Ini di masjid. Cuma 1 orang di masjid, nak. Di mana salahnya? Subuh. Bapak hanya tanya subuh. Rumah. Asal. Satu kelas cuma 1. Yang lain di rumah kalau ya sudah. Sekarang pertanyaannya, yang sholat subuh pakai kunut, angkat tangan. Ini enggak, kalau amin, kalau imam enggak, kalau jadi di masjid cuma amin baik ya. Berarti 1 kelas ini enggak hafal kunut. Ayo coba, yang putri dulu kunut 1, 2, 3. Udah hafal. Ayo coba yang lanang 1, 2, 3. Tutup. Astagfirullahaladzim. Oke lah, perhatikan. Untuk itu sunnah. Sekarang yang wajib hafal tak kalian nak? Coba yang wajib tasawuf akhir. Yang perempuan dulu. Hafal tak tasawuf akhir? 1, 2, 3. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatun thayyibatul lillah. Assalamu alaika. Astagfirullahaladzim. Assalamu alaina wa assalamualaikum dulu. Assalamualaikum alaina dulu. Nah, yang pojok itu hafal tak? Hafal. Ayo coba dari tadi diam. At-tahiyyah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kak dulu. Terus assalamualaikum.
Barakta. Yang lain hafal semua. Hafal ya. Yang lanang? Insyaallah. Hafal semua. Bismillah. Usahakan hafal. Itu adalah rukun sholat. Sudah? Ini sudah apa ya? Jadi kalau kalian tidak kerjakan, sujud sahwi. Sengaja ataupun tidak, sujud sahwi. Jelas? Kalau seandainya kalian mau ringkas, ya, mau ringkas boleh, yaitu tasyahud awal dan kunut. Karena semua ini kalau diringkas, ini menjadi dua, kunut dan tasyahud awal. Kemudian, tadi yang kedua setelah abad adalah sunnah apa namanya? Sunnah dalam sholat itu terbagi menjadi dua, abad dan hayat. Yang abad ini, sekarang yang hayat. Benyanyian. Pertama, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Ini nak, perhatikan. Kalau kalian sholat dan mengangkat tangan, tidak masalah. Allahu Akbar, sah sholatnya. Ya, perhatikan. Bapak sholat zuhur, tidak usah angkat tangan, tidak usah ini. Allahu Akbar, sah. Nanti tanya lagi. Perhatikan. Ya. Jadi kalau sholat Allahu Akbar, sah. Jelas sampai sini? Ada menurutnya? Ada. Kemudian yang kedua, meletakkan kedua tangan di dada atau antara perut dan dada. Telapak tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Perhatikan. Dalam salat itu sunnah meletakkan tangan di dada. Ya, perhatikan. Nih, tangan kanan megang pergelangan tangan kiri. Ulangi, tangan kanan pergelangan. Ayo praktekkan semua. Ayo pegang pergelangan kanan kalian. Yang kiri dipegang, taruh di dada. Nah, ini sunnah. Seandainya dari taruh, tidak masalah kayak gini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Menaruh tangan di dada itu hukumnya sunnah. Jelas? Afdolnya pergelangan, ya. Afdolnya pergelangan yang dipegang. Kadang ada orang salat ini. Banyak tak salat seperti ini? Ya, Pak. Ada tak? Ada. Ada yang kayak ini. Ada. Perhatikan, sholat seperti ini. Kalau kalian tanya sah atau tidaknya, jawabannya masih sah. Afdolnya tidak dapat. Nih, kalau dapat, pegang pergelangan kiri. Nah, jelas. Seandainya kalian tidak disendekapkan, tak masalah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sah sholatnya. Sampai sini, ada yang mau ditanya? Ada. Kemudian mengarahkan pandangan kedua mata ke arah tempat sujud. Kalau saat sholat, sujud dilihat tempat sujud. Jangan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Nengok cicak, nengok jam. Banyak enggak? Ya. Apalagi kalau salat isya di masjid. Cicak lewat dihitungi. Apalagi cicaknya kejar-kejaran. Nah, diikutin terus. Apalagi kalau imamnya lama, nengok jam. Ya tak? Iya. Sudah. Perhatikan. Kalau kalian tanya sah atau tidaknya, jawabannya tetap sah. Ya. Kalian sholat yang wajib menghadap kiblat saat kita berdiri itu adalah dada. Nah, dan sunnah pandangannya itu ke tempat sujud. Nah, kalau seandainya kalian tolak-tolak, nah, atau nengok jam, dari cicak, nah, apalagi kalau sholat di masjid, ada kelelawar masuk, kelelawar, diikutin kelelawar sana sini. Pernah tak yang sering masjid? Pernah tak? Pernah. Nah.
Dah, sampai sini tanya. Itu sunnah ya. Kemudian berikutnya, sunnah berikutnya adalah membaca doa iftitah. Apalah kalian? Allahu Akbar kabiro. Ya, coba yang lanang dulu. 1, 2, 3. Allah. Habis jam nak. Nah, perhatikan, bawa cepat. Diam sebentar sebelum membaca Fatihah. Ini namanya saktatus sholah. Ada 7. Saktatus sholah itu ada 7. Nanti kita bahas karena waktu kita sudah habis. Sampai sini ada yang tanya tak? Jadi, seandainya ini kalian tidak kerjakan, maka sholat kalian tetap sah. Contoh, Bapak cari yang paling simpel. Biasanya dikerjakan ini sholat tarawih. Ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah sampai waladhdallin, amin. Allahu Akbar, ruku langsung sah sholatnya. Jelas sampai sini? Jadi 17 perkara ini kalaupun tidak dikerjakan, sholat kita tetap sah. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Tidak ada. Kalau tidak ada yang tanya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.